Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil observasi dan wawancara. Untuk kelompok 9 ada saya Azmi Akmal Fikr, Saya Maulina Gita Syarani. Saya Fadia Fahmi. Dan saya Teresia Pulanisra. pada tanggal 17 Oktober belum ada observasi, tapi ada penyampaian materi tentang demokrasi dan observasi dari guru pembimbing. Materi ini melingkup arti sejarah, ciri-ciri, tujuan, dan contoh demokrasi serta arti dan teknik observasi. Lalu pada 18 Oktober semua siswa melakukan observasi pertamanya. Hal yang kita dapatkan dari observasi ini adalah pengertian tim independen sebagai penyelenggara, pemilihan ketua OSIS, syarat-syarat tim independen, 10 bidang kerja tim independen dan tugasnya, serta jadwal keseluruhan proyek selama 2 pekan. Pada hari yang sama, kelompok 9 melakukan wawancara terhadap tim independen kelas 10-10. Dari 3 pertanyaan yang kami tanyakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat tim independen adalah harus bersikap netral dan bukan bagian dari OSIS dan BPA inti ekskul. Syarat yang ada juga dipakai sebagai pegangan untuk bergabung dalam tim independen. Selain itu, saat bergabung dan melaksanakan tugas, tim independen akan mendiskualifikasikan pihak yang berlaku curang tanpa ada pengulangan pemungutan suara. Pada tanggal 19 Oktober 2022, selanjutnya ada pada hari itu terdapat wawancara kepribadian kedua pasangan calon. Terus di hari yang sama, kelompok 9 kembali melakukan wawancara. Wawancara kali ini ditunjukkan untuk ketua OSIS. Dari 4 pertanyaan yang ada, hasil wawancara yang dapat disimpulkan adalah ketua OSIS mendaftarkan diri karena dorongan dalam diri dan faktor lingkungan anggota OSIS. Kemudian jika terpilih, ketua OSIS akan memajukan nama sekolah dengan memajukan OSIS dan program kerjanya terlebih dahulu karena OSIS dan sekolah terikat. Jika OSIS sudah memiliki nama baik, maka nama sekolah otomatis terangkat. Selain itu, cara ketua OSIS mengatakan masalah internal saat menjabat nanti adalah dengan mengidentifikasi masalah atau mencari tahu masalah individu atau kelompok dan membahas masalah itu serta menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Berlanjut ke tanggal 20 Oktober 2022, dari observasi yang dilakukan dihasilkan fungsi, pengertian, syarat, dan paduan pembuatan visi misi. Berlanjut ke tanggal 21 Oktober, terdapat pembacaan SOP debat, kampanye, penghitungan suara, prosedur debat, dan penetapan pasangan calon dan nomornya. Pada hari ini, diumumkan bahwa Aji Khairul Rizal dan Fawaz Okatara merupakan pasangan calon nomor 1, dan Ananda Satria dan Rasya Dwi adalah pasangan calon nomor 2. Lalu sudah sepekan proyek dilaksanakan. Pada tanggal 24 Oktober 2022, terdapat penyampaian visi misi kedua pasangan calon dan kelompok 9 juga melakukan wawancara seputar persiapan kampanye dan debat. Dari wawancara yang dilakukan oleh kelompok 9, kesimpulan yang dapat diambil adalah pertama, calon ketua OSIS sudah siap melakukan calon ketua OSIS membagi waktu KBM dan proyek dengan bekerjasama dengan teman-teman. Kedua, calon ketua OSIS sudah siap melakukan kampanye dan debat secara mental, tapi tidak secara materi karena mengikuti prosedur yang ada. Yang ketiga, calon ketua OSIS melakukan kampanye dengan mengikuti jadwal dari tim independen. Yang keempat, calon ketua dan wakil ketua OSIS melakukan kampanye saat observasi pagi melalui public speaking. Karena menurut calon ketua dan wakil ketua OSIS, dari public speaking, seseorang bisa menilai kualitas pasangan calon. Selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober 2022, terjadi debat singkat dan evaluasi visi misi dari kepala sekolah. Pada hari itu, terdapat pembacaan ulang visi misi
dan kepala sekolah serta guru yang ada membantu memberikan kritik dan saran terhadap visi misi yang sudah dibuat oleh paslon masing-masing. Di hari terakhir observasi yaitu tanggal 26 Oktober 2022 terdapat debat antara pasangan calon 1 dan calon 2. Dari debat yang dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan debat ini sudah mengikuti prosedur yang ditentukan sehingga ada 3 sesi pertanyaan. Pertanyaannya itu dari tim independen, guru, dan perwakilan siswa. Secara keseluruhan, debat berjalan dengan lancar meskipun beberapa hal belum tersampaikan oleh pasangan calon karena adanya batasan waktu selama 3 menit pertanyaan. Sekian dari kelompok 9, apakah ada yang bertanya? Saya mau nanya. Pertanyaan kalian atas jawaban di slide 10 itu mengenai apa aja ya? Yang di slide 10 itu ada yang pertanyaannya ada bagaimana persiapan Anda untuk kampanye. Yang kedua itu bagaimana cara mengatur waktu antara KBM dan proyek. Soalnya kelas 11 itu KBM sama proyeknya tuh walaupun proyek tetap KBM. Terus yang ketiga itu bagaimana gambaran kampanye ke depan. Karena kampanye kan nggak boleh lewat medsos, jadi kayak mereka caranya gimana kan kita penasaran. Terus yang keempat itu bagaimana persiapan Anda untuk debat. Sama yang terakhir itu bagaimana cara Anda melakukan kampanye. Udah gitu aja. Saya mau nanya, boleh? Boleh. Ya, boleh, Farah. Boleh. Tim independennya siapa? Tim independennya. Maksudnya? Yang benar-benar wawancarain. Yang kita wawancarain kelas 10 itu ada Kaila sama Ayulia Karo-Karo. Iya. Nah, lo dulu. Oke. Di slide 8 tertulis bahwa hasil observasi di hari itu mengenai SOP penghitungan suara. Kapan dinyatakan bahwa suara tersebut sah atau tidak? Oke, saya dari Syafila Nostra izin menjawab. Jadi suaranya itu dihitung sah atau tidak saat penghitungan suara. Jadi setelah pemungutan suara itu ada penghitungan suara di lapangan, jadi semua orang bisa menyaksikan. Nah terus di situ tim independen menghitung suaranya satu persatu, terus dilihat kalau kertasnya itu sudah sesuai prosedur atau belum. Nah salah satu patokannya itu kalau misalnya mencoblos harus nggak boleh di luar kotak ya. Iya, di luar kotak harus. Nah makanya di situ dilihat kalau misalnya di luar kotak, makanya suara tuh nggak sah gitu. Oke, sekian dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.